Halo semua, kembali lagi di video kali ini kita akan coba memainkan 3 game FPS untuk menguji performa dari Xiaomi Pad 5, dimana sekarang sudah mendapatkan update ke HyperOS versi 1, tapi Androidnya masih stay di Android 13. Karena di video sebelumnya kita hanya mereview dari segi tampilan dan user experience saja, kita akan coba pengalaman main game di UI baru Xiaomi untuk versi tablet. Apakah ada perubahan yang signifikan di performa atau hanya fokus ke perubahan fitur saja? Oke, dan sudah kita siapin ini ada 3 game FPS. Sebagai bahan tes pertama kita akan coba di game CODM, lalu nanti akan dilanjut dengan game Free Fire dan ditutup dengan game PUBG Mobile. Settingan kita samakan semua, kita paksa ke rata kanan. Rules untuk pengujian kali ini kita nggak pakai indikator untuk monitoring. Mungkin next time kita akan coba buat video lain tes gaming lebih banyak gamenya dan pakai indikator monitoring. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam game COD mobile-nya. Sekarang kita akan coba langsung untuk setting-setting di pengaturan. Kita coba pilih grafis dulu dan kita maksimalkan ke rata kanan. Oke, ini dia, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita mendapat tim biru. Di sini kita pakai senjata yang semi shotgun kesukaanku, sudah kita modif juga. Dan untuk mapping tombol-tombolnya juga sudah kita atur agar experience mainnya bisa jadi lebih nyaman. Grafis sudah kita maksimalkan, settingan main juga sudah kita maksimalkan. Untuk pengujiannya, kalau kita lihat di tampilannya dan untuk frame FPS-nya, kalau kita lihat nggak ada masalah ya, masih lancar-lancar aja. Yang katanya kalau update ke HyperOS versi 1 performanya jadi lebih turun dibandingkan MIUI. Kalau kita lihat sih masih nyaman dan grafik tidak ada yang crash, lag dan lain sebagainya. Experience main di tablet sama di HP memang sedikit beda. Kalau kita pribadi main di tablet lebih enak sih, karena layarnya luas, jadi tombol-tombolnya bisa jadi lebih besar. Dan tangkapan warna juga tangkapan dari layarnya tentunya jadi lebih besar ya. Maka experience-nya jadi lihat musuh jadi lebih kelihatan dibandingkan main di HP. Di sini masih sepi, dari tadi kita masih belum terlalu lihat banyak musuh ya. Mungkin karena tim kita lumayan GG nih. Jadi kalau kita lihat skornya sih 21 banding 7. Dan kita akan coba main untuk 1 match saja supaya durasi gamenya tidak terlalu panjang. Karena nanti masih ada 2 game lagi, Free Fire dan PUBG Mobile. Jadi kita main 1 match saja. Oke, masih ada beberapa musuh lagi. 8 lagi baru kita akan win. Oke, dapat 1. Iya, mati juga. Oke, next. Satu lagi. Oke, nice. Akhirnya kita victory. Oke, sekarang kita masuk ke dalam game Free Fire. Sebenarnya apa sih bedanya game Free Fire Max sama game Free Fire yang biasa? Kalau kita pribadi yang dari user Free Fire, memang kualitas grafis dari game Free Fire Max lebih bagus ya. Tapi nggak begitu signifikan seperti game
CODM ataupun game PUBG Mobile ya, karena memang game Free Fire dibatasi untuk kualitas grafisnya, karena memang target pasarnya buat untuk teman-teman yang main game FPS-nya dan HP-HP kentang sih. Cuma bedanya untuk fitur seperti getar dan juga ada beberapa aksesoris, ornamen-ornamen kecil, detail-detail kecil seperti petir, efek-efek lainnya itu yang tidak ada di Free Fire biasa. Di sini kita pakai skin campuran kepala memes dan baju Free Fire Indonesia. Celananya dari Nike Unta. Kita coba main satu match saja dari versi Clash Squad, karena kalau kita main Battle Royale nanti akan lama, karena nanti akan dilanjut dengan game PUBG Mobile untuk penutupnya. Sini untuk settingannya sudah pasti maksimal rata kanan ya, jadi nggak perlu ditanya untuk kualitas grafis FPS yang didapat, karena memang Free Fire game ringan, termasuk game ringan. Kalau untuk karakter yang kita pakai ini, kita pakai Dr. K kalau nggak salah. Iya, Dr. K. Kita pakai karakter Dr. K. Double kill. Oke, round 1 sudah selesai. Semoga di round kedua kita bisa menang ya. Kita coba. Karena kita kalah, jadi kita belum bisa membuka beberapa senjata. Jadi pakai aja dulu, kita pakai MP4 A1. Tadi terlihat ya, kalau untuk gerakannya ada sedikit terasa lag ya. Mungkin ini bukan karena dari performanya, tapi bisa aja bug di game Free Fire-nya sendiri. Ini kita sudah update ke Free Fire versi terbaru, tapi memang makin banyak user yang mainkan, dan ini juga game online. Tentunya nanti pengaruh ya, bisa dari koneksi, banyaknya user, dan juga update terbaru yang masih belum stabil. Jadi banyak faktor lag gitu. Jadi kalau teman-teman menganggap HyperOS versi 1 itu lebih berat, enggak juga kalau menurut kita ya, karena kemarin kita juga sudah buat reviewnya untuk experience main di HyperOS versi 1. Maksudnya untuk review tampilan dan UI experience-nya lancar kok, smooth juga. Dan sekarang kita coba tes untuk main game di 3 fps, masih oke-oke aja. Bahkan malah kita terasa aneh sih kalau di game Free Fire itu terasa lag. Pasti bukan dari performa gamenya, tapi tentunya di bug di game, mungkin karena masih baru update dan belum stabil sih. Kita akan coba untuk setting grafiknya ke rata kanan. Dan kita akan main di unranked, lalu arena, biar nggak begitu lama. Oke, dan ini dia, kita sudah masuk ke gamenya. Kita pakai senjata apa ini? Oh, kita pakai ini apa? P90. P90. Grafisnya sudah kita buat ke 120 Hz. Settingan grafik di gamenya sudah maksimal rata kanan. Kita pakai tim blue. Kalau main PUBG memang rada berat ya, dalam artian bukan berat di kualitas grafik performanya, tapi memang tingkat kecepatannya harus cepat, karena memang rata-rata usernya memang skillnya hebat, hampir mirip lah seperti speednya itu loh, game point blank cepat banget, jadi responnya juga harus refleks, respon harus cepat. Dan tentunya skill untuk menggunakan scope juga diperhitungkan. Maka dari itu kan untuk mapping tombolnya juga banyak. Dan buat teman-teman yang suka main game PUBG,
ngelatih respon dan refleks nih cocok sih. Kalau kita sih pribadi main PUBG Mobile nih jarang banget ya kita main, karena memang usernya sudah mulai pindah main ke Mobile Legend. Jadi memang Mobile Legend enak sih kalau untuk pengetesan, karena memang termasuk game yang cukup berat. Dan seru juga kalau dimainkan rame-rame sih. Oke, kita sudah kill 2. Kalau kita lihat sih seimbang ya. Game pointnya 40. Untuk view atau angle yang kerasa sih masih angle bawaan Android. Jadi meskipun Xiaomi dibilang adalah alternatif iOS atau alternatif Apple, tapi di beberapa game dia masih tampilannya tampilan Android. Meskipun dari UI dan UX-nya sudah dibuat semaksimal mungkin agar mirip seperti iOS, tapi untuk gameplaynya, kualitas gambar dan tingkat kesemutannya masih belum bisa mirip ya. Mirip dalam artian di atas 60% itu masih belum bisa mirip untuk mirip seperti iOS. Ataupun game di tablet mirip seperti yang ada di iPad, sulit. Tapi overall kita main ini masih enak ya, lancar, gak kerasa lag. Refleksnya juga, speednya untuk geser kanan kiri juga speednya oke sih. Kita main 1 match aja, tapi mungkin kita tidak akan main sampai selesai ya, karena nanti akan durasinya lama. Kita coba buat durasinya itu 4 menitan. Tadi CODM 4 menitan, Free Fire juga tadi 4 menitan, dan di PUBG ini kita coba main di 4 menitan juga. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini, dan kalau kita lihat sih oke ya, nggak ada masalah. Oke, jadi itu saja ya untuk pengujian tes gaming di UI baru Xiaomi HyperOS versi 1 untuk tablet Xiaomi Pad 5 yang sudah kita coba beberapa bulan. Untuk 3 game itu yaitu game CODM, Free Fire, dan PUBG Mobile. Dan kalau kita lihat dari kesimpulannya masih enak dan aman, dan tidak ada penurunan performa seperti yang di komen-komen para user HyperOS versi baru. Jadi teman-teman buat yang takut untuk upgrade atau update ke HyperOS, jadi nggak perlu takut lagi karena sudah kita buktikan tidak mempengaruhi di performanya. Dan next time mungkin kita akan buat full test gaming game yang lain lebih banyak dan durasinya pasti lebih panjang, jadi stay tune saja. Kalau ada pertanyaan atau mau request pembahasan lain bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.